Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam pasal 2-nya sangat menegaskan kapan dikatakan perkawinan dinyatakan sah. Ketika berlangsungnya perkawinan antara calon suami istri dan calon mempelai itu, kapan dia sah? Ketika perkawinannya sah menurut agamanya. Ini erat dengan tema kita. Nah, saya simpulkan tentang pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu seperti itu. Kapan dikatakan sah perkawinan? Kapan sah pernikahan? Ketika menurut agamanya sah. Kalau menurut negara belum sah, tapi tetap sah di agama, sah juga. Menurut agama tidak sah, tidak sah. Oh, enggak, di negara belum sah nih, belum tercatat nih, tapi di agamanya udah gitu. Ya, tidak dianut. Diakui secara agama, tetapi tidak diakui oleh secara negara. Kapan dia dikatakan sah menurut agama? Ketika telah dicatatkan pula di catatan sipil. Bagi non-muslim di Disdukcapil, bagi Islam di kantor urusan agama. Seperti itu. Nah, ketika beda agama, perkawinan beda agama mana ada diatur dalam agama kita. Agama kita itu misalkan non-muslim, Kristen. Boleh kau kawin menurut agamamu, Kristen, kawin sesama muslim. Tidak kan? Islam pun demikian. Jadi di dalam penafsiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2, kapan dia sah adalah ketika sah menurut agamanya. Selanjutnya dipertegas kembali, harus didaftarkan, harus dicatatkan, harus dimohonkan kepada kantor urusan agama bagi yang Islam, baru dikatakan legalitasnya resmi menurut negara, seperti Jesse sampaikan. Disdukcapil bagi non-muslim. KUA bagi yang muslim. Ya, non-muslim bisa Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, gitu. Sampai di sini jelas. Jadi pertanyaannya sudah terjawab dong. Terjawab. Cuma bagaimana dampak-dampak nanti ketika perkawinan beda agama. Nah, sisi pertama kan itu. Baik-baik. Jadi Pak, kok ada itu artis-artis nikah beda agamanya? Seperti baru-baru Nadine kan, Nadine Chandraguna. Dan Dimas Anggara ya. Ya. Tapi di luar negeri mereka nikahnya. Ternyata bukan di sini. Di Indonesia tidak ada regulasi khusus perkawinan beda agama. Iya. Dicari negara-negara yang memiliki regulasi. Butan kalau saya nggak salah, di Butan. Iya. Di mananya simpang kuntu lipat kain itu. Apa sih, Myanmar, Filipina, sekitar situlah. Ya, yang negara melegalkan perkawinan, ya, tidak hanya beda agama. Kalau sesama jenis, ada negara yang memperbolehkan untuk perkawinan sejenis. Tidak melarang bagi warga negara Indonesia untuk kawin di sana. Tidak ada larangan, misalnya suatu negara A melegalkan perkawinan sejenis, laki sama laki. Tidak warga negaranya saja, di negara A saja yang diperbolehkan, warga negara Indonesia pun boleh melangsungkan perkawinan di sana. Makanya orang kadang memilih negara yang melegalkan tentang perkawinan sejenis, yang melegalkan perkawinan beda agama, melegalkan perkawinan poliandri. Seorang perempuan boleh melebihi dari seorang suami. Di Indonesia tidak mengakui 3 bentuk itu. Perkawinan secara perbedaan agama. Kedua, perkawinan sejenis. Ketiga, perkawinan poliandri. Gitu, tak diakui. Cuma nikah siri tidak diakui. Kapan dia diakui? Ketika dimohonkan ke pengadilan agama untuk isbat nikah, permohonan pelegalan perkawinan yang pernah dilangsungkannya secara siri. Agar apa dilegalkan ini isbat nikah itu? Untuk bisa mendapatkan buku kawin, ya, harta warisan. Untuk menentukan siapa ahli waris. Sebagai penentuankah isbat nikah ini, dulu buku kawinnya pernah hilang. Sebagai bentuk permohonan isbat nikah ini apa? Dulu kawinnya berlangsung sebelum tahun 1974 lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kan dulu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kawinnya tidak secara rapi pendokumentasian. Begitu kan? Kan orang tua kita bisa saja tuh kawinnya sebelum tahun 74 kan. Belum ada buku kawin itu.
Jadi diajukanlah isbat nikah tadi. Diajukanlah permohonan isbat nikah untuk bisakah mendapatkan buku kawin yang dulu belum pernah ada, kan itu ya. Dan item-item lainnya. Baik, Gitu. baik. Tapi yang udah nikah terus memilih negara yang boleh melegalkan beda agama terus balik lagi ke sini, kok bisa tinggal di sini sih? Ya, bukan berarti menghanguskan status kewarganegaraannya. Hanya status perkawinannya saja yang dia langsungkan Di negara orang. negara orang. Tapi kalau dia sudah menghapus sebagai status warga negaranya, dia di sini mau masuk ke Indonesia Nggak boleh harus lagi. secara prosedur kewarganegaraan asing, harus ada itaskah, izin menetap sementara. Nah, ada kitabnya itu diterbitkan oleh imigrasi. Gitu. Baik, Nah, baik. itu yang apa? Kalau ada punya rencana mau kawin beda agama, pikir-pikir negara kita tidak menganut itu. Cari negara yang milih, menentukan ada pilihan Negara mana regulasi. saja kah itu Bang Parlin? Boleh saya- di list mungkin? Saya tak ada data-datanya. Baik, baik. Tapi nanti kita habis ini akan membahas Oke. ya, setelah menikah apa saja yang kemudian juga perlu diketahui oleh mitra kota kita, terutama yang untuk beda agama tadi. Benar, Tapi Jessica. kalau dari tema kita dengan tanda tanya, bolehkah kawin beda agama? Tidak boleh di Indonesia.